adalah Pak Hifni Jafar yang merupakan seorang pendiri Rumah Kreatif Sahabat Nusantara dan penggagas literasi terapung dari Pulau Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti apa konferensi ini? Apa impact positif yang didapatkan? Kita saat ini sudah terhubung dengan Bapak Hifni Jafar. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Hifni, salam sehat. Oke, kami masih coba untuk menghubungi Pak Hifni Jafar ya untuk mengetahui informasi selengkapnya. Dan saya juga ingin menyapa bagi Anda pendengar yang sedang mengikuti siaran kami melalui terestrial di Labuan Bajo di FM 90,9 MHz, kemudian Aimere 97,3 MHz. Bagi yang berada di Nagekeo di 89 MHz, kemudian di Maumere di FM 88,7 MHz. Bagi Anda pendengar yang juga saat ini memantau siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id, ataupun juga bagi Anda pendengar ya yang sedang menikmati siaran kami melalui RRI Playgo. Anda bisa mendownloadnya melalui mobile application di Play Store, kemudian Anda memilih RRI ND dan juga program 1 RRI ND. Bagi Anda pendengar yang saat ini sedang berbahagia, sedang mendapatkan sebuah bonus ataupun juga kabar gembira, selamat berbahagia dan juga bergembira. Tentunya ini bisa menjadi salah satu motivasi Anda untuk terus bersemangat di sepanjang hari ini. Kita coba kembali untuk menghubungi Pak Hifni dan saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Hifni Jafar. Halo Pak Hifni, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Hifni. Selamat pagi. Baik, Pak Hifni, ini profisiat ya dan juga selamat terpilih menjadi salah satu peserta konferensi nih dari Gerakan Indonesia Mengajar ya di Pendidikan Timur Indonesia. Nah, bisa diinformasikan seperti apa gambaran singkat tentang konferensi pendidikan di Indonesia Timur ini, Pak Hifni? Ya, halo. Ya, bisa diinformasikan secara singkat gambaran dari konferensi pendidikan di Timur Indonesia. Halo Pak Hifni. Halo, oke, baik. Silakan. Untuk konferensi pendidikan di Indonesia Timur merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Mengajar di Jakarta, di mana suatu ruang konferensi yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif pemuda dan pemerhati pendidikan yang secara inisiatif menggerakkan pendidikannya di akar rumput di wilayah di Indonesia Timur. Kegiatan ini sebagai sarana untuk kita memberikan ide, gagasan, pemikiran kita bagaimana menggerakkan pendidikan untuk mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia dengan kita berdiskusi, berbagi tentang praktek-praktek baik yang kita lakukan di Indonesia Timur. Oke. Nah, ini berapa banyak nih yang terpilih dan terseleksi nih Pak Hifni? Karena ini katanya juga ada tahapan atau proses seleksi yang dilakukan ya oleh Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar ini sendiri. Berdasarkan informasi pada saat sambutan dari Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, insight yang masuk ke panitia itu sekitar 60 insight dalam bentuk video, tulisan, dan setelah dilakukan proses seleksi, alhamdulillah masuk ada 15 insight, dan termasuk saya, Hifni dari Rumah Kreatif Sahabat Nusantara di Pulau Ende, untuk di Kabupaten Ende juga masuk dan diundang ke sana pada acara konferensi pendidikan di Indonesia Timur. Oke, ini 15 orang nih dari NTT hanya Pak Hifni saja ataukah ada yang lainnya yang juga mewakili komunitasnya atau juga kegiatan-kegiatan mengajar lainnya? Untuk kita di Provinsi NTT ada dari saya dari Kabupaten Ende,
ada dari Kabupaten Sabu, Raijuak, ada dari TTS, dan juga ada dari Rotendao. Oke. Nah, selama 2 hari kegiatan ini, apa saja materi yang diberikan atau hal-hal positif yang dibagikan bagi para pelaku penggerak pendidikan di wilayah Indonesia Timur ini sendiri? Bagaimana Ibu? Halo? Dalam 2 hari pelatihan ini, dalam 2 hari konferensi yang diikuti oleh Pak Hifni dan kawan-kawan, apa saja nih materi-materi ataupun juga dampak positif yang diberikan kepada para peserta yang merupakan penggerak pendidikan di daerahnya masing-masing? Ya, kita diundang ke sana itu sebagai dari ke-15 itu sebagai narasumber. Jadi kita diberi pertanyaan-pertanyaan pemantik dari fasilitator yang memandu diskusi kita. Itu yang pertama, bagaimana kami merintis komunitas kami di kampung dalam menggerakkan pendidikan di daerah kami masing-masing. Kemudian pihak-pihak mana yang mendukung gerakan inisiatif yang kami gerakan, bagaimana bentuk upaya kami mengatasi masalah-masalah kendala di lapangan, dan juga sumber-sumber pembiayaan pendanaan. Dan yang terakhir, kita juga diberi reflektif tentang gerakan kita untuk kita berbagi bersama para audiens yang hadir, yaitu ada berbagai kalangan dari NGO, dari akademisi, dari mahasiswa, dari pemuda-pemudi yang pemerhati masalah pendidikan di Indonesia. Jadi pada prinsipnya yang hadir kemarin audiens itu rata-rata semua dari berbagai daerah di Indonesia. Oke. Nah, kemudian Pak Hifni ini juga selain pendiri dari Rumah Kreatif Sahabat Nusantara, juga penggagas literasi terapung, dan ini masih aktif dilakukan hingga saat ini. Bisa diceritakan seperti apa nih literasi terapung yang dilakukan oleh Pak Hifni dan teman-teman dari komunitas Rumah Kreatif Sahabat Nusantara? Bagi saya secara pribadi bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita berbagi kepada khayalak, dan kita meyakinkan bahwa kita di Kabupaten Inde khususnya, di NTT khususnya, kita ada pemuda-pemudi yang bergerak memberikan kebaikan lewat kegiatan komunitasnya di daerahnya masing-masing. Dan hal baik yang kami dapatkan bahwa sesungguhnya pergerakan pendidikan ini dalam rangka kita mendukung pemerintah. Itu tidak hanya kita menunggu program dari pemerintah, tetapi paling tidak ada inisiatif dari kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat di Indonesia Timur, sebagai rakyat NTT, dan juga khususnya kita sebagai rakyat Kabupaten Inde, dan lebih khusus lagi di Pulau Inde, kampung saya. Mari kita berinisiatif sendiri menggerakkan pendidikan kita, membantu proses kecerdasan bagi generasi kita untuk kemajuan bangsa dan daerah kita. Untuk literasi terapung yang dilakukan oleh Pak Hifni dan kawan-kawan di Pulau Inde ini seperti apa? Dilayani atau memberikan pendidikan melalui perahu ataukah seperti apa nih Pak Hifni? Ya, literasi terapung ini kita ingin membentuk model pembelajaran pada konteks lokal dengan mengenalkan kepada generasi-generasi Pulau Inde bahwa sesungguhnya proses pendidikan itu tidak hanya di dalam ruang dengan memanfaatkan media-media yang ada di dalam lingkungan sekolah atau di rumah, tetapi menghadirkan kondisi alam yang sesuai dengan karakter masyarakat Pulau Inde, yaitu laut. Nah, kita membuat terapung ini ada program yang namanya Alam Berliterasi, di mana kita membawa binaan-binaan kita, pelajar kita, anak-anak kita yang kita bina di komunitas kita, Rumah Kreatif Sahabat Nusantara. Kita membawa mereka dekat dengan laut di pantai. Di sana kita memberikan pembelajaran, literasi, berdiskusi, dongeng, puisi, mewarnai, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah laut itu sebagai sarana untuk mendukung proses pembelajaran literasi di komunitas atau di masyarakat Pulau Inde. Dan juga literasi terapung ini juga kita bagaimana menarik minat masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Inde, untuk membantu pergerakan literasi ini. Jadi kita
sudah 11 tahun pergerakan literasi ini, masyarakat Pulau Indah sangat mendukung. Contoh kecilnya ketika kita membawa buku, dan saat ini saya sedang membawa buku sebanyak 3 dos, itu masyarakat dan itu membantu untuk proses pengangkutannya. Karena kita jaraknya jauh dari kota ke Pulau Indah selama kurang lebih 1 jam. Oke, masyarakat gotong royong nih untuk sama-sama mensukseskan literasi terapung ini, Pak Hifni ya. Oke, kemudian bagaimana dengan minat baca, minat berliterasi sendiri dari masyarakat Pulau Eni dan juga anak-anak bidaan dari Rumah Kreatif Nusantara ini sendiri? Baik, kalau menyangkut minat baca, alhamdulillah daya tarik masyarakat, khususnya kita di Kabupaten ini sangat baik. Namun sarana atau aksesnya yang agak berkurang. Jadi misalnya contoh untuk kita di Kabupaten Ende, kita punya wadah para penggiat literasi, komunitas literasi itu bernama Forum Taman Bacaan Masyarakat. Dan itu ada 28 TBM yang tergabung di Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Ende. Dan kembali lagi kita di masyarakat Pulau Ende bahwa minat baca kita sangat tinggi untuk kita di Pulau Ende. Dalam hal ini kita melakukan pergerakan, jadi sekitar tahun 2011 sampai 2020 itu kita bermain di 1 desa, tetapi karena kita ada 9 desa, maka di tahun 2020 kemarin kita mencoba untuk membuat program namanya Pos Baca. Kita memberikan pelayanan pendekatan emosional dan kekeluargaan di setiap kampung. Itu kita buka pos-pos baca sebagai tempat untuk simpul baca, sebagai tempat untuk kita berliterasi, sebagai tempat untuk kita berdiskusi dengan anak-anak di semua kampung. Jadi pada prinsipnya menurut saya minat baca itu akan berkembang manakala kita secara ikhlas dan secara sabar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara kita mendatangi mereka. Tidak perlu kita menunggu mereka untuk kita datang, tetapi kita mendatangi mereka dengan senantiasa memberikan pelayanan kepada mereka untuk berliterasi dan mengajak mereka untuk membaca, apalagi karena membaca merupakan fondasi kita untuk memahami pengetahuan, untuk kita membentuk karakter kita yang lebih maju dan lebih berkembang. Oke, baik Pak Hifni, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Sukses selalu untuk kegiatan luar biasanya, kegiatan mandiri dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan. Sukses ke depannya. Oke, terima kasih Kata. Sampai jumpa. Baik, dan mendengar saat ini kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Atau Tora.